Nah, saya mohon maaf, saya harus meneruskan apa sih maksud saya. Ya. Saya pikir begini, ini harus dihentikan. Ini Maksudnya proses hukum ini harus dihentikan di Polda maksudnya di semua tempat. harus dihentikan. Harus dihentikan. Ini Prof, Hakim Agung 2011-2013 menyatakan 2011-2018 menyatakan bahwa proses hukum terhadap Roy CS harus dihentikan. Dihentikan kalau memang tidak ada mediasi lagi. Kan mereka nggak menerima mediasi. Ya, kalau nggak mau terima berarti presiden punya hak. Kenapa harus dihentikan, Prof? Kan ada Pak Jokowi yang merasa dirugikan. Begini ya, ini akan menimbulkan satu, bagi saya, polarisasi namanya. Polarisasi hukum dan politik. Dia akan merambat ke semua tempat yang menjadikan instabilitas negara. Ini berbahaya, bukan Indonesia saja, bahkan internasional. Hati-hati, ini seorang presiden, mantan presiden. Artinya ini menjadi wajah dari hukum Indonesia. Kalau ini salah penanganannya, ini merugikan Indonesia. Pertikaian dua kubu ini akan merugikan Indonesia, merugikan bukan hanya Pak mantan presiden atau Pak mantan menteri. Ini Prof sebaiknya duduk sini, Prof. Prof Galis, saya tahu Prof Galis adalah sosok yang objektif. Saya A dikatakan A, B dikatakan tidak B. memihak. Ya. Saya tahu, Prof, berdiri betul. atas apa yang saya pahami dan saya yakini. Tapi kan begini, Prof. Oke, saya berdiri di tengah. Tapi saya ingin tanyakan begini, bagaimana kemudian ketika orang sudah merasa dirugikan, lalu kemudian proses hukumnya dihentikan? Ada rasa keadilan juga bagi yang dirugikan, yang merasa Kalau dirugikan. kita ingat kasus Tom Lembong, Ya. dihukum 3,5 tahun, pun dihentikan oleh presiden karena apa? Saya meyakini ada kekhawatiran bahwa nanti kalau dilanjutkan proses hukum ini bisa menjadikan polarisasi politik dan hukum, merambat ke semua pihak yang nggak diuntungkan arang dan abu. Ini usul saya malam hari ini agar didengar presiden. Dan presiden hari ini baru menandatangani rehabilitasi terhadap 3 orang di kasus korupsi ASDP. Ira Puspadewi dan kawan-kawan yang kemudian ditandatangani oleh Pak Prabowo. Dan ini bukan yang pertama, karena sebelumnya ada amnesti dan abolisi terhadap Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Jadi presiden tentu mendengarkan hal ini. Presiden inilah yang sebenarnya presiden harapkan saat ini. Dengan ketegasannya, bahkan dengan ide-idenya. Beliau bukan. Tapi dalam proses hukum ini apa bisa dihentikan? Kalau seandainya sudah diputus vonis, kan yang kita lihat sudah divonis baru bisa dihentikan. Oh, tidak selalu. Justru ini yang sebelum diputus pengadilan ini lebih asli dari bentuk abolisi. Bentuknya apa, Prof? Ya, menghentikan proses hukum yang akan dikhawatirkan. Presiden nggak mengintervensi hukum? Tidak, dia punya hak politik yang berkaitan dengan hukum. Abolisi, amnesti, itu semua bagian-bagian dari presiden melakukan tindakan-tindakan agar stabilitas negara dan keamanan negara. Hukumnya adalah salus populi lex exto. Keselamatan. Ya, bisa juga pakai itu. Keselamatan umum adalah hukum tertinggi. Hukum tertinggi, exto ya. Jadi yang dia memang tidak ada lagi. Tapi saya berharap sekali lah. Ini carut marut ini sudah terlampau lama. Udah sekian tahun. Oke, saya tertarik. Bagaimana kemudian presiden bisa menghentikan? Telepon Kapolda misalnya atau telepon Kapolri, hentikan. Kan rasanya sulit untuk dibayangkan. Nggak usah. Gimana, Prof? Satu pesan abolisi cukup. Walaupun dalam proses hukum ini masih penyidikan bisa diabolisi. Justru sebelum putus ini lebih baik. Kalau tidak, mesti amnesti nanti. Bagi yang salah diampuni. Itu satu hak atau satu kewenangan presiden juga. Tapi ini mumpung belum ada putusan hukum, maka hentikan saja. Karena ini polarisasinya akan jauh. Tapi kalau gini, Bos, kalau seandainya ini dihentikan, Mas Roy dan kawan-kawan kan akan tetap menagih kebenaran itu, versinya Mas Roy dan kawan-kawan. Begini, artinya tidak akan berhenti juga. Abolisi dikenal permanen. Pada pengalaman negara lain, abolisi tidak permanen. Bisa diberikan waktu untuk ketenangan semua, setahun misalnya.